Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa, Cizen kembali lagi bertemu di Cizcast, Cahaya Islam Podcast. Alhamdulillah, di hari ini saya ditemani oleh Ustaz Abdul Mu'arif. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Kif halik? Alhamdulillah bikhair. Ustadz Abdul Mu'arif, salah seorang guru di SMPT Cahaya Islam, guru bahasa Arab dan juga guru bahasa Inggris. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan langsung perkenalan dari beliau. Tafadhol Ustadz, arif nafsak walakin bil lughah al-arabiyyah. Bil Arabiyah? Na'am, bil arabiyyah insyaallah. Sayakunu fahmu? Fahum. Syai. Fahum insyaallah. Baik. Bismillah. اسمح لي أن أعرف نفسي. أنا اسمي عبد المعارف. أنا من سومطرة الغربية في بukit tinggi Sumatera Al-Gharbiyah. Sumatera Barat. Sumatera Ya, Barat. Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Padang. Nah, Padang. Masya Allah. Masyhur bil Padang. Masyhur bil Padang. Ba'id jiddan jiddan. وأنا الولد الأصغر من 4 أولاد Wah, في أسرتي هنا. bontot, نعم. anak bontot. Masya anak Allah. bungsu. Anak bungsu. Baik. Alhamdulillah takharrajtu min Jami'atil Azhar Al-Qahirah fi Masr fi sana 2022 في السنة الماضية وهذا كنت في مصر 5 سنوات. 5 sanawat. جئت مصر سنة 2017 واستغرقت سنة واحدة في مركز اللغة العربية. يعني يجب على كل طالب قبل أن يدخلوا إلى جامعة الأزهر أن يحصلوا على الشهادة من مركز اللغة العربية. هذا المركز اسمه مركز الشيخ زايد. استغرقت هنا سنة كاملة وفي السنة 2018 دخلت الجامعة. Nah, والحمد لله 4 سنوات. في سنة 2022 تخرجت من جامعة الأزهر ورجعت إندونيسيا وقدر الله أن أكون هناك في مدرسة الإسلامية Cahaya Islam Cahaya di sini. Islam. Di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Sumatera Al-Gharbiyah, Nah, Al-Qahirah, semua Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz Abdul Mu'arif, sebelum kita berbicara tentang Mesir tadi yang luar biasa, 5 tahun beliau di sana. Sebelum itu kita ngobrol dulu, hal tazawwajta? Alhamdulillah lastu mutazawijan hatta الآن. Kaifa? Ada muskilah. مشكلة كبيرة لكن إن شاء الله سأكون متزوجا بعد سنة أو سنتين إن شاء الله. Insyaallah. دعواتكم. Insyaallah. Jadi adab fauqal ilm. Nah. Al-ilm fauqan nikah. Insyaallah nih beliau lagi belajar dulu para pemirsa. Ya, beliau setelah lulus dari Mesir, beliau sekarang lagi sedang kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lagi menyelesaikan S2 beliau, jurusan Ahwal Syakhsiyah. Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah. Fakultas Masya Syariah. Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran. Amin ya Masya Rabb. Allah. Nah, Ustadz tadi menarik yang antum ceritakan tentang di Mesir nih Ustadz ya. Ya. Antum keluaran Mesir, alumni Mesir, Al-Azhar. Nah, itu di sana 5 tahun. Nah, 4 tahun kuliah. Sebelum kuliah ini ada tadi markaz lughah ya. Jadi persiapan bahasa dulu nih. Nah, ini sangat menarik yang akan kita bahas di hari ini. Gimana nih waktu antum pergi ke Mesir, antum udah punya bekal banyak belum bahasa Arab? Sebenarnya sebelum saya berangkat ke Mesir itu, saya kan di pondok alhamdulillah 7 tahun. Juga sudah pernah belajar bahasa Arab. Ya. Tapi tentunya tidak semaksimal sebagaimana kita langsung ketika tinggal di negara Arab gitu. Jadi pada poinnya Universitas Al-Azhar ingin memastikan terlebih dahulu bahwasannya anak-anak atau mahasiswa yang masuk ke kampusnya itu memang betul-betul orang yang sudah
faham Ya. dan bisa berbicara bahasa Arab seperti itu. Sehingga harus mendapatkan ijazah dari sebuah lembaga kursus bahasa gitu. Nah, ketika di sana untuk masuk ke markas lughah itu kita dites dulu kira-kira kemampuan bahasa Arab kita sudah di level mana. Ya. Nah, kemudian langsung setelah itu dilanjutkan dengan pembelajaran sesuai dengan level kita masing-masing. Betul, betul. Jadi memang agar tuh mahasiswa bisa ngikutin ya. Nah, betul. Kalau bahasanya belum cukup, nanti masalah juga bagi mahasiswa tersebut ya. Kasihan dia Karena nanti di semua kelas. pengantar pasti bahasa Arab, kitab-kitab pun bahasa Arab. Alhamdulillah saya juga S1 di UIN Syarif Hidayatullah. Saya ngambil di Darussalam Islamiyah. Masya Allah. Jadi kita saudaraan. Iya, kita saudara sepupuan kita. Sepupuan. Antum di Mesir, cuma saya di Ciputat. Lulusannya sama LC. LC. Saya lulusan Ciputat. Dan saya lulusan Cairo. Lulusan Cairo. Masya Allah nih ya. Ya. Aduh. Nah itu di Rosa, kalau itu terjadi, jadi ada beberapa teman saya yang memang latar belakangnya sama sekali belum tahu bahasa Arab, sehingga pas masuk di Rosa bengong mereka dengan pengantar bahasa Arab, karena kan guru-guru di sana, dosen-dosen rata-rata hampir semua alumni Al Azhar Mesir, bahkan ada dosen tamu juga ya orang Mesir asli waktu itu, sehingga kalau emang kita nggak punya bekal dalam bahasa itu sangat-sangat musibah itu. musibah Musibah sekali. sekali. Bahkan ada yang bilang ke saya, waduh saya tersesat di jalan yang benar. Gitu. Dan gak sedikit juga yang akhirnya pindah fakultas karena gak kuat. Gitu. Alhamdulillah. Nah, Ustadz Abdul, nah itu persiapan itu seperti apa tuh gambarannya? Apakah sama seperti kuliah gitu, belajar setiap hari? Atau gimana tuh? Persiapan selama 1 tahun tersebut tuh, persiapan bahasa. Kurang lebih itu seperti semacam mata kuliah ya Ustaz. Cuman di lembaga yang berbeda. Jadi kita kuliah hadir ke markas itu 5 hari seminggu. Kemudian dari pagi sampai siang ada jam-jamnya, ada SKS-nya kurang lebih seperti itu, ada kurikulumnya. Di situ kita mempelajari tentang yang 3 itu. Mendengar, membaca, kemudian kaidah-kaidahnya. Ditekankan 3 hal tersebut dengan harapan nanti ketika pemahaman kita sudah bagus, kita bisa memahami apa yang disampaikan dosen, bisa memahami apa yang ada di diktat kuliah. Itu kalau dosen biasanya nyampein pelajarannya pakai bahasa Fushah apa Amiyah? Nah itu musibah lagi Ustaz. Ketika kita di Indonesia di pondok belajar bahasa Fushah, bahasa Arab Fushah, kemudian di markas lughah kita belajar bahasa Arab Fushah lagi, alhamdulillah. Tahu-taunya di kampus dosennya pakai bahasa Amiyah. Itu musibah juga, Ustaz. Masya Allah ya. Jadi Ustaz Abdul nih pemirsa udah ngerasain ngomong langsung bersama orang Mesir asli, orang Arab asli, dan itu bahasanya pun ya beda. Sama kayak di sini dah. Ada bahasa Betawi, ada bahasa Sunda gitu, atau bahasa-bahasa gaul lainnya lah. Yang mungkin kalau dalam tata cara bahasa nggak ada di kamus bahasa Indonesia gitu. Nah ini beliau udah ngalamin. Nah maka di siang hari ini Ustaz Abdul saya pengen nanya nih, dan juga mungkin nanti para wali murid bisa ngambil manfaat nih dari obrolan kita siang ini. Gimana nih caranya biar anak-anak kita, siswa-siswi kita di sini bisa berbahasa dengan baik, dengan pede gitu-gitu. Gimana Ustaz? Oke. Sebelum masuk ke sana ya Ustaz ya. Saya meyakini begini, yang namanya bahasa itu nggak bisa kita lepaskan dengan konteks komunikasi. Nah, yang namanya komunikasi itu bagaimana kita menyampaikan apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran kita. Gitu. Nah, digunakanlah bahasa sebagai bentuk gambaran dari apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Gitu. Jadi tujuan utama dari komunikasi itu apa? Menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, nanti ada yang berbentuknya beda-beda, ada yang diekspresikan dengan gerakan tubuh, ada yang diekspresikan dengan emosi, dan yang paling umum dan yang bisa kita standarisasi adalah pengekspresian dengan kata-kata. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang namanya bahasa itu nggak lepas dari kebiasaan. Misal, contoh sederhana sekali. Ketika perut saya kosong, sebagai orang Padang, jangan dulu deh, sebagai orang Betawi dah.
ketika orang Betawi perutnya kosong, Ustaz. Iya. Untuk mengungkapkan itu dia ngomong apa biasa, Ustaz? Lapar. Lapar. Jadi untuk mengungkapkan perasaan tentang perut yang kosong dia ucapkan kata lapar. Iya. Atau keroncongan. Keroncongan. Nah, ya keroncongan. Kalau orang Padang beda lagi, Ustaz. Ketika perutnya kosong dia bilang apa? Bukan lapar, lita. Oh, Lita. Iya. Lita tetangga saya. Nah, orang Arab beda lagi. Kalau orang Arab perutnya kosong dia bilang apa? Jauan. Oh, Juma. Jawa gitu. Kalau orang Inggris perutnya kosong beda lagi. Hungry katanya. Nah, jadi yang namanya bahasa itu adalah kebiasaan. Kebiasaan sebuah bangsa atau suku dalam mengekspresikan tentang ungkapan apa makna yang ingin dia sampaikan. Nah, jadi poinnya adalah karena bahasa itu adalah untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan maksud dan berupa bentuknya kebiasaan. Jadi dua poin ini harus kita sadari ketika belajar bahasa. Yeah. Yang namanya komunikasi itu maka kebiasaan itu maka harus dibiasakan. Yeah. Dibiasakan. Karena membiasakan bahasa itu lebih penting daripada menghafal kosakata. Oh gitu ya. Iya. Pembiasaannya. Iya, pembiasaan. Nah, bagaimana caranya? Dengan praktek. Praktek ngomong, kemudian praktek membaca, menulis, mendengarkan orang berbahasa Arab seperti itu. Nah, kemudian jangan takut salah. Yeah. Kenapa? Karena yang penting dalam bahasa itu apa? Menyampaikan maksud kita. Selagi orang lain itu paham, berarti kita sudah berbahasa. Yeah. Saya meyakini seperti itu. Ketika saya di Mesir itu, ana agaza, fadol. Misalnya kita mau belanja nih, ini saya nggak tahu bahasa Arabnya apa. Misal contohnya sayuran apa gitu. Ana urid gaza, tafadhal. Berarti dia yang penting dia paham apa yang kita inginkan. Oh ternyata ini si fulan ini orang yang nggak bisa bahasa Arab ini nih, dia pengen beli sayur. Oh iya. Itulah, itu juga disebut dengan bahasa. Nah seiring berjalannya waktu dengan kita biasakan, dengan kita berlatih untuk menyampaikan maksud, mudah-mudahan kemampuan bahasa kita akan lebih baik lagi. Betul. Kata kuncinya itu, Ustaz, kebiasaan dan sampainya maksud yang ingin kita sampaikan. Yeah. Karena butuh mental juga ya, buat mengungkapkan satu bahasa, bahkan bukan bahasa kita, bahasa Arab, bahasa Inggris, kudu ada keberanian ya. Iya, betul. Jangan takut salah yang penting. Jangan takut salah. Walaupun mungkin pertama-tama bakal ada yang salah kan. Temannya mau pulang, ya kolbun. Hati-hati. Ya. Tahu dijailin sama temennya, ilah saah, jam. Mungkin tuh bahasa-bahasa gitu ya, biarin lah ya. Tapi nanti makin lama, dia bakal tahu tata cara. Oh ada tata caranya, penyusunan kalimat gitu ya. Nah jadi menarik nih Ustaz, alhamdulillah ya. Berarti kalau memang kuncinya itu tadi pembiasaan dan baru kosakatanya di sekolah kita alhamdulillah ternyata tinggal dikembangkan aja ya. Karena di sekolah kita alhamdulillah di setiap pagi itu ada HC, ada pembiasaan bahasa. Di situ kita kasih beberapa kosakata percakapan ya yang sesuai ya sehari-hari lah. Mungkin kegiatan di kantin, kegiatan gimana cara manggil guru dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah udah berjalan sekolah kita. Mudah-mudahan berarti kan kosakata anak-anak udah banyak tuh. Cakapan yang anak-anak dapat udah banyak. Berarti tinggal pembiasaannya, tinggal prakteknya lagi. Tapi sebenarnya dengan pemilihan program ini namanya HC. Habit Curriculum ya, Iya, betul. Habit bahasa Inggris artinya kebiasaan. Jadi kurikulum yang membentuk kebiasaan untuk si siswa gitu. Betul. Salah satunya dengan berbahasa. Itu, menurut saya itu sebuah pemilihan kosakata yang detail sekali itu. Habit Curriculum disingkat menjadi HC. Luar biasa insyaallah. Jadi begitu pemirsa, para wali murid, teman-teman semua, untuk kita bisa berbahasa, ayo jangan malu. Karena saya termasuk yang mengalami juga. Saya 6 tahun pesantren di Sukabumi. Cuman itu dia tadi, saya nggak membiasakan. Sehingga saya paham, di saat orang ada ngobrol nih, bahasa Sunda, saya paham. Dia ngomong ke saya bahasa Sunda, saya paham. Cuman untuk saya balasnya, untuk saya berdialog dengan dia, nggak berani saya. Iya. Karena nggak dibiasakan. Terlebih di Sunda itu kan ada Sunda kasar, ada Sunda halus. Ada bahasa Sunda yang kasar, ada yang bahasa Sunda halus. Sementara kan kalau di pesantren itu kan, kita sama temen pakai bahasa Sunda yang kasar. Betul. Khawatir di saat kita berbicara dengan yang lebih tua, kita terlontar bahasa Sunda yang kasar. Nah, sehingga sampai sekarang, saya belum begitu berani untuk berbicara bahasa Sunda gitu. Bahkan istri saya kan orang Sunda, tapi nggak bisa. Saya sama mertua nggak pernah ngomong bahasa Sunda, karena mertua saya orang Bandung. Bandung itu bahasanya lembut sekali.
gitu. Nah itu jadi salah satu contoh memang harus ada pembiasaan. Dengan begitu kita bisa berbahasa dengan baik gitu ya Ustaz. Betul, Ustaz. Masya Allah. Baik, alhamdulillah pemirsa sekalian, itulah obrolan singkat kita tentang bahasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Anak-anak nanti bisa juga menjadi ya anak-anak yang sudah terbiasa berbahasa asing gitu insya Allah. Dan itu di zaman sekarang penting sekali, Ustaz. Oh, Mungkin iya, dulu kalau dulu ya yang pernah saya dengar itu semacam nilai plus lah. Iya. Ketika seseorang bisa berbahasa Inggris atau bisa berbahasa Arab, itu dinilai sebagai nilai plus. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang, itu bukan nilai plus lagi, Ustaz. Tapi sudah berubah menjadi syarat wajib. Iya, betul. Apapun, apalagi yang nanti mau kuliah, melanjutkan S1, S2, apalagi nanti jadi S3, dokter, sebegitu itu kan. Dimanapun yang namanya bahasa Inggris atau bahasa Arab tuh udah menjadi halang biasa, Ustaz. Iya. Mau nggak mau kita harus mengikuti. Betul, betul. Jadi saya menyimpulkan yang namanya bahasa itu sekarang udah menjadi syarat wajib untuk bisa mengikuti perkembangan zaman ini, Ustaz. Iya, Itu pentingnya berbahasa. Oke, anak-anak sekalian, siswa-siswi, khususnya SMPTC Islam, semangat terus. Ya, semangat berbahasa, jangan malas-malas dalam belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Insya Allah kalian bisa semua. Dan bahkan memang untuk bahasa, manfaatnya besar. Luar biasa. Bukan cuma buat lanjutan pendidikan, tapi buat ibadah kita pun. Iya. Emang kita sholat pakai bahasa Arab. Nggak mungkin dong pakai bahasa Sunda. Iya. Dengan kita paham bahasa Arab, sholat kita insya Allah makin Lebih khusyuk khusyuk. lagi. Nah, pemirsa sekalian, alhamdulillah di SMPTC Islam, guru-guru kita ini berasal dari universitas yang terkemuka, baik dalam dan luar negeri. Ya, salah satunya Ustaz Abdul ini berasal dari Universitas Al-Azhar Mesir yang sangat terkenal. Alhamdulillah ngajar di sekolah kita ini. Dan ada beberapa lagi yang lulusan luar negeri, yaitu menjadi nilai plus untuk menambah keyakinan ayah bunda yang ingin menyekolahkan anaknya, pilihlah SMPTC Islam. Alhamdulillah ayah bunda, untuk PPDB tahun pelajaran 2024-2025 telah kami buka. Jadi bagi ayah bunda yang sedang mencari sekolah untuk anak-anaknya, datang ke SMPTC Islam. Ada promo menarik. Ayah bunda bisa masuk menyekolahkan anak di sini dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau, tapi kualitas yang sangat tinggi insya Allah. Maka kami tunggu pendaftaran ayah bunda. Silakan untuk menghubungi nomor di bawah ini. Jangan sampai ketinggalan, sampai Desember ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.